Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, alhamdulillah kita bisa ngobrol-ngobrol lagi di channel Pristian Surono Putro. Jangan lupa teman-teman untuk klik tombol subscribe. Saya hitung sampai 3, diklik ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih teman-teman semua yang sudah subscribe, sudah like video persembahan dari saya untuk teman-teman semua. Mudah-mudahan bisa menambah wawasan. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para sahabatnya, keluarganya, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti dinul Islam, din yang beliau sampaikan. Oke teman-teman, pada kesempatan yang baik ini saya mau mereview dari buku yang cukup lama sudah saya baca. Buku ini adalah tulisan dari Napoleon Hill. Judulnya Think and Grow Rich, dimana buku ini termasuk genrenya itu adalah self-help, yakni pengembangan diri. Dan luar biasanya buku ini termasuk ditulis sebagai buku sukses terlaris sepanjang masa, karena terjual lebih dari 15 juta eksemplar di seluruh dunia. Kita akan coba lihat ya, ini sudah dimakan kutu buku ya, karena memang tertumpuk di rak bawah, jadi dimakan kutu buku. Ini penulisnya namanya Napoleon Hill, dan saya membeli buku ini dulu di Gramedia Yogyakarta ya. Ini sudah edisi yang ke-21. Bukunya tebal ya teman-teman bisa lihat halamannya itu ada sekitar 353 ya. Nanti teman-teman bisa baca sendiri, bisa beli bukunya. Nah kalau yang ini itu workbook, semacam buku panduan langkah praktis dari buku Think and Grow Rich tulisan Napoleon Hill. Jadi buku yang setebal ini itu kemudian di breakdown menjadi sebuah tindakan nyata, langkah praktis yang bisa dilakukan saat itu juga. Dan saya pun mengisinya ya. Buku ini di workbook ini langkah praktis ini dibuat oleh Joel Fotinos dan August Cole dari penerbit Change ya. Nah ini penulisnya teman-teman. Dan kalau teman-teman lihat video sebelum ini, saya sudah men-share salah satu buku yang termasuk New York bestseller ya. Coba lihat di video sebelum ini, judulnya The Answer. Ya ini kita kalau punya sebuah impian, sebuah cita-cita, ditulis di dalam sebuah buku, kemudian menjadi sebuah deklarasi bagi kita untuk mencapai tujuan tersebut. Nah buku ini menjadi langkah praktis teman-teman. Apakah saya menulis? Saya menulis juga ini ya. Ya ini saya tulis tanggalnya kapan, kemudian rencana tindakannya apa aja ya, itu kemudian saya akan ajak teman-teman di salah satu rencana strategi saya. Memang ada yang berhasil, banyak juga yang tidak. Kita akan coba lihat teman-teman. Nah ini teman-teman bisa lihat, saya itu punya passion di bidang buku. Jadi saya suka membaca buku. Secara tidak sengaja sebenarnya ayah saya, bapak saya itu dulu waktu saya masih ingat kelas 2 SD,
itu membawa setumpuk buku ke rumah, banyak banget. Rata-rata bukunya tentang Islam ya. Saya masih ingat judulnya itu majalah Tarbiyatul Aulad dan Al Muslimun ya. Saya nggak tahu dengan apa yang saya baca, tapi saya bolak-balik. Kemudian dari situ ketika kelas 2 SD akhirnya saya kutu buku, menjadi rajin membaca. SMP, SMA, kuliah, sampai akhirnya bekerja tetap juga suka membaca. Nah dari situ kemudian pokoknya yang namanya buku itu dunia saya banget gitu ya. Nah akhirnya dengan passion ini, alhamdulillah, biidznillah ya, dengan pertolongan Allah, akhirnya juga bisa membantu saya dari segi finansial, dari segi keuangan. Jadi ibaratnya kalau saya berkaitan dengan buku, misalnya berjualan buku, atau misalnya meresensi sebuah buku, atau men-sharingkan sebuah isi buku, itu ibaratnya bukan sebuah pekerjaan, tapi memang sesuatu yang saya sukai gitu ya, bukan bekerja gitu ya. Walaupun mungkin bagi orang lain itu wah tampak bekerja itu kan, harus baca buku, harus menulis, mereview, membaca dan sebagainya. Tapi karena itu adalah sesuatu hal yang saya sukai, maka itu menjadi sesuatu yang menyenangkan, ditambah lagi bisa menghasilkan income gitu ya. Nah teman-teman bisa lihat ya, ini tanggalnya saya tulis kecil ya di pojok kiri bawah. Dan saya punya target ini teman-teman. Nah dari target inilah kemudian saya melakukan brainstorming ya. Dari buku ini kira-kira peluang apa aja yang bisa diambil. Dulu pernah membuat sebuah website dutabuku.com. Kemudian ada seorang editor, beberapa editor yang saya gaji. Jadi akadnya adalah ajir mustajir, ijarah upah mengupah. Kemudian saya punya target untuk bisa merekrut 6.000 penulis ya. Maka saya harus mengontak para penulis. Alhamdulillah berhasil, walaupun tidak sampai angkanya itu 6.000, tapi ini menjadi titik awal saya ya. Ini teman-teman, saya sampai men-breakdownnya gimana caranya angka 60 juta itu menjadi masuk akal ya. Ini brainstormingnya ada dari segi membuat website duta buku, ada yang kepikiran untuk membuat penerbitan. Kemudian saya pernah menjadi tutor baca efektif, buka sebuah tutorial baca efektif. Kemudian dari segi jualannya ya berjualan buku seperti biasa. Jadi kira-kira kalau berjualan itu untuk bisa sampai 60 juta per bulan itu ada 1.200 buku dengan keuntungan 50.000 per eksemplar. Jadi kira-kira kalau per hari itu terjual 40 buku dengan masing-masing profit 50.000, maka akan terjadi penjualan atau profit 60 juta per bulan. Itu brainstorming. Ada juga jualan ini menggunakan reseller ya. Nah bintangnya berarti harus punya database, baik itu database yang mau jadi reseller ataupun database calon pembeli. Nah ini teman-teman, dan ini sebenarnya sudah menguntungkan. Dari web duta buku itu alhamdulillah banyak banget yang ikut ya, dan mereka membayar bulanan. Benefitnya adalah ketika mereka menulis, mereka dimentori oleh editor senior ya, seorang wartawan yang memang sekolah jurnalistik. Saya mengkomunikasikan ide ini kepada seorang editor di Bogor, dari Bogor ya. Kemudian teman-teman ini bisa lihat saya membuat semacam flow ya, bagaimana monetize dari dutabuku.com. Monetize-nya bukan dari iklan ya, tapi memang dari proses kepenulisan, dari mulai awal training kepenulisan hari pertama, kemudian hari kedua itu menulis level 2, kemudian menulis hari ketiga itu menulis level 2 ya. Hari kedua level 1, hari kedua level 2, hari ketiga level 2, hari keempat level 3. Nah, kemudian setelah level 3 4 kali pertemuan ini
saya menawarkan kepada para calon penulis untuk mereka di dalam grup yang lebih eksklusif menjadi penulis dutabuku.com gitu ya. Sekarang webnya sudah tidak ada ya, udah nggak terkelola lagi, domainnya juga sudah hilang kayaknya ya. Kemudian kalau dari buku saya sampai menulis seperti ini teman-teman, harus terjual selama per hari itu 40 buku per hari, dengan masing-masing buku itu profit 50.000. Jadi per hari itu saya harus profit 2 juta. Apa saja yang harus dilakukan? Marketnya siapa aja, medianya apa, tempat berkumpulnya market di mana aja, gitu saya breakdown. Nah itu adalah bentuk menuliskan tadi ya, impian tadi yang sifatnya umum itu tadi, kemudian di breakdown. Memang kalau dari segi tanggal itu tanggal 21 bulan 6 2019 ya saya nulis ini, walaupun sebenarnya tahun sebelumnya saya sudah nulis itu. Cuman ketika membreakdown ini secara lebih nyata di dalam kertas kerja ini, itu tertanggal 21 Juni ya, 21 Juni 2019. Apakah 60 juta per bulan ini terrealisasikan, targetnya terpenuhi? Alhamdulillah, bismillah ya. Saya lagi dengan pertolongan Allah terpenuhi ya. Jadi 2019, 2020, 2021, 2022, ya kira-kira 3 tahun setengah ya berjalan ini, alhamdulillah ya. Dan sekali lagi ini memang bukan sesuatu yang instan ya. Jadi kalau misalnya pengen yang cepet-cepet, pengen instan, mungkin ada ilmunya, saya belum tahu. Tetapi sejauh pengalaman yang saya lakukan memang butuh waktu. Nah, cepat atau tidaknya itu bergantung proses dari masing-masing orang. Begitu teman-teman. Nah, teman-teman udah membreakdown belum apa yang menjadi keinginan atau tujuan? Kalau ini hanya salah satu contoh bagaimana saya membreakdown keinginan dalam hal persoalan finansial. Terima kasih teman-teman udah menyimak, mudah-mudahan bisa menginspirasi teman-teman untuk bisa mengupgrade diri, bisa bertumbuh, sehingga bisa bermanfaat bagi masyarakat, bagi orang tua kita, bagi agama kita, insya Allah. Terima kasih. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.